Halo semuanya, kita ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang perangkat-perangkat pada komputer ya. Mungkin kalian sudah pernah melihat bentuk dari komputer ya. Cuma mungkin kalian belum tahu nih, namanya ini apa sih? Namanya itu apa sih? Itu yang digerak-gerakin apa sih? Nah, kali ini selain kita akan mengenal tentang perangkat, kita juga akan mengenal apa sih itu komputer, fungsinya untuk apa sih, ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Yang pertama, apa sih itu komputer? Nah, yuk kita cari tahu dulu. Komputer adalah perangkat elektronik ya, yang di dalamnya itu terdiri dari CPU, monitor, ya, keyboard, mouse dan sebagainya sebagai penunjang untuk bekerja ya. Jadi kesemuanya itu saling berhubungan nih, kesemuanya. Nah, kesemuanya tadi barulah disebut sebagai komputer ya. Jadi kalau cuma salah satu aja, misalkan monitornya aja, tapi kalian sebutnya, "Pak, ini komputernya belum keluar gambar ya, Pak." Itu salah ya. Yang kedua, misalkan si casingnya nih belum nyala nih. "Pak, ini nih belum nyala, Pak. Komputernya salah. Komputernya mati, Pak." Ya, itu juga salah ya. Jadi, komputer itu adalah keseluruhannya ya. Si monitor ini juga bagian dari si komputer ya. Jangan cuma menyebutkan ini adalah komputer, ini adalah komputer, ini adalah komputer. Itu salah. Tapi secara keseluruhannya baru disebut sebagai komputer. Oke? Nah, si komputer ini itu punya fungsi apa sih untuk kalian? Atau mungkin untuk orang tua kalian? Atau mungkin untuk kakak kalian? Ya. Nah, si komputer ini punya fungsi apa? Yuk kita cari tahu dulu yuk. Komputer mempunyai fungsi sebagai alat bantu untuk bekerja. Bisa juga untuk hiburan ya. Jadi selain membantu proses untuk bekerja, ya, membantu pekerjaan, bisa juga sebagai alat untuk hiburan. Nah, alat untuk bekerja, udah pasti dong. Kalian pasti sering melihat papa kalian bekerja di depan komputer, lagi ngetik ya, mencet-mencetin gitu. Terus ada tulisannya atau ada ceritanya ya dan sebagainya. Atau mungkin mama kalian ya, mama kalian misalkan menggambar ya. Menggambar itu juga bekerja ya. Jadi komputer bisa dipakai untuk menggambar ya. Menggambar itu termasuk dalam sebuah pekerjaan. Atau seperti kalian yang sekarang nih. Nah, ya, kalian belajar dari rumah, kalian mengerjakan tugas-tugasnya di komputer, ya kan? Kerjain tugasnya di komputer. Terus harus dikumpulkannya lewat mana? Lewat komputer, gitu kan? Nah, selain itu juga bisa digunakan sebagai sarana untuk hiburan, ya. Misalkan mendengarkan musik, ya, mendengarkan musik, nonton film, ya. Kan banyak tuh di komputer ada filmnya, ya. Nah, bisa juga dipakai untuk bermain game, ya. Hiburannya ya bisa untuk main game. Ya, mungkin kalian pernah melihat kakak kalian lagi asik nih mencet-mencet perangkat ya di komputer, terus di gambarnya itu nanti keluar gambar wah lagi balapan ya, wah lagi main tembak-tembakan dan sebagainya. Jadi komputer itu punya fungsi yang banyak banget untuk kehidupan kalian. Selain untuk membantu pekerjaan papa, terus bisa juga untuk menggambar, bisa juga untuk mengerjakan tugas-tugas kalian ya, mendengarkan musik, nonton film ya, sampai bermain game. Itu juga bisa. Oke? Nah, selanjutnya kita akan mengenal kayak yang tadi, yang di awal yang saya bilang,
ini perangkat atau ini alat apa sih ini namanya? Ini yang kotak gede banget nih, apa sih ini alat namanya? Nah, kita akan mengenal itu. Oke? Yuk kita lanjut. Oke, perangkat pada komputer. Nah, di sini kalian bisa melihat nih. Mungkin ini salah satunya pernah deh kalian melihatnya ya. Mulai bentuknya yang seperti ini atau bentuknya seperti ini ya, atau bentuknya seperti ini. Nah, mungkin ini juga ada di rumah kalian nih ya. Biasanya mama atau papa saat selesai mengerjakan terus tiba-tiba ada kertas yang keluar ya dari alat tersebut. Nah, ini alat ini apa sih namanya? Nah, mari kita cari tahu. Yang pertama adalah casing. Bentuknya seperti apa sih casing? Ya. Nah, seperti inilah. Jadi, casing adalah tempat untuk melindungi dan meletakkan komponen-komponen seperti motherboard, power supply, hard disk, dan sebagainya. Nah, tenang aja. Kita belum masuk ke apa itu motherboard, apa itu power supply, dan sebagainya. Tadi kita belum mengenal itu ya. Jadi yang kita fokuskan hari ini hanyalah yang terlihat dari luar ya. Yang ada di dalamnya sini tidak akan kita pelajari dulu. Oke? Jadi yang bentuknya kotak seperti ini ya. Yang bentuknya kotak seperti ini adalah casing. Oke. Penjelasan di luar, penjelasan di internet itu banyak yang menyebutkan ini adalah CPU. Oke, itu salah ya. CPU itu bagian di dalam dari casing ini ya. Nanti mungkin pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti akan kita bahas ya. Jadi biar kalian juga mengerti isi di dalam si casing ini ya. Oke, jadi casingnya tadi adalah tempat untuk melindungi ya, jelas melindungi karena dia berbentuk kotak. Jadi ada alat-alat di dalamnya yang ditempel di dalamnya. Nah, itu biar terlindungi ya. Dan casing ini juga sebagai tempat untuk meletakkan komponen-komponen tadi ya, dibaut ya, di dalam casing ini nanti dibaut supaya tidak goyang-goyang seperti itu ya. Lanjut. Yang berikutnya adalah monitor. Nah, apa itu monitor? Monitor adalah alat yang bertugas untuk menampilkan gambar dari komputer ya. Nah, seperti ini. Ini adalah monitor ya. Ini pun juga monitor. Nah, loh, Pak, kok monitornya bentuknya beda? Tapi kok disebutnya monitor juga, Pak? Namanya benar-benar monitor, Pak? Enggak ya. Secara umum iya, ini namanya monitor. Ini namanya juga monitor. Tapi yang membedakan adalah ini disebutnya adalah monitor LCD. Oke. Sedangkan yang di bawah ini disebut sebagai monitor CRT. Yang membedakan adalah nih di bagian belakangnya. Ya. Kalau monitor CRT di bagian belakangnya itu gendut ya, gendut. Jadi di belakangnya tidak tipis. Sedangkan monitor LCD ini yang di belakangnya tipis. Kalian mungkin di rumah rata-rata sekarang semua TV-nya yang rata. Ya, yang depannya rata, yang belakangnya pun juga rata. Atau mungkin monitornya juga yang besar ya, udah tipis, besar. Nah, monitor LCD bentuknya seperti televisi yang ada di rumah kalian. Ya, itu. Gampang mengingatnya adalah seperti itu. Sedangkan monitor CRT ini mungkin kalau sekarang udah jarang orang yang pakai monitor CRT ya. Karena selain bentuknya dia besar, ini juga makan listriknya yang banyak ya. Makanya monitor CRT ini sekarang mulai ditinggalkan dan pindah ke monitor LCD. Oke?
Kita lanjut ke perangkat yang berikutnya. Yang berikutnya adalah keyboard. Nah, ini kalian mungkin pernah melihat nih. Tapi fungsinya apa sih? Fungsinya adalah untuk menuliskan ya atau mengetik pada komputer kalian ya. Jadi keyboard itu adalah papan yang terdiri dari banyak tombol bertuliskan huruf dan angka serta adanya simbol-simbol. Simbol tanda tanya, simbol tanda seru, simbol titik ya. Nah, itu ada semuanya di keyboard. Jadi fungsinya si keyboard adalah untuk mengetik. Gambarnya seperti ini. Nah, kalian bisa melihat, oh itu yang namanya keyboard. Nah ya, jadi ini adalah keyboard. Ya, tadi saya bilang terdiri dari banyak tombol bertuliskan huruf. Nah, ini hurufnya nih. Ada Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P, ada A, S, D, F, dan seterusnya. Lalu ada angka juga. Nih angkanya nih 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Simbolnya nih, simbol tanda tanya, simbol kurang, simbol tambah, ya. Nah, itulah simbol-simbolnya. Nah, ini fungsinya tadi sebagai alat mengetik, ya, mengetik supaya nanti tulisan kalian bisa muncul di komputer, ya. Seperti itu. Kita lanjut ke yang berikutnya. Yang berikutnya ada mouse. Hah? Tikus, Pak? Bukan tikus ya. Jadi mouse, nah bentuknya seperti ini. Kenapa dibilang mouse? Karena ininya bentuknya hampir menyerupai tikus, ya kan? Bukan berarti mouse ini tikus. Ya, kamu pencet-pencet tikusnya gitu di komputer saat nanti pakai komputer. Wah, saya takut. Kenapa? Iya, kalau pakai komputer nanti mencet-mencetin tikus. Bukan, tenang. Nggak ada yang mencet-mencetin tikus ya. Jadi memang bentuknya saja yang menyerupai bentuk tikus ya. Nah, si mouse ini fungsinya adalah untuk menunjuk ya. Jadi kamu nggak bisa namanya kamu pakai tangan. Kamu tunjuk tul gitu, nggak bisa ya. Pengecualian sebenarnya sekarang sudah mulai muncul ya, yang monitor itu bisa disentuh layaknya kamu menggunakan sebuah handphone ya. Tapi di sini adalah menunjuk yang lain nih ya. Jadi kalau kamu menggunakan komputer yang pada umumnya ya, itu kalau ingin menunjuk itu menggunakan mouse. Seperti yang dari tadi kalian lihat, ini bergerak sendiri ya, ini bergerak. Ini saya menggerakkannya menggunakan si mouse ya. Jadi cukup digerakin aja, digerakin seperti itu ya. Kalau ingin memilih tinggal diklik. Nah, yang diklik mana? Nih. Klik kiri ya, yang sebelah sini klik kanan. Yang di tengah ini, yang di tengah namanya adalah scroll. Oke? Diulang yuk sekali lagi. Yang sebelah kiri tadi adalah klik kiri. Yang ini adalah klik kanan. Yang ini adalah scroll. Oke? Nah, mouse ini digunakan untuk menunjuk, menggerakkan ya, atau memilih. Nah, tadi udah dijelaskan juga ya. Memilihnya ya menggunakan ini. Klik. Nah, seperti itu. Menunjuk tinggal ini digerakin saja. Tinggal digeser-geser seperti itu. Maka nanti kursornya, nih yang kursor gambar-gambar seperti ini yang bergerak-gerak ini adalah kursornya nanti akan bergerak mengikuti gerakan dari tangan kalian. Oke? Kita lanjut ke perangkat yang berikutnya. Yang berikutnya adalah printer. Nah, gambarnya seperti ini ya. Perhatikan. Wah, itu sama tuh kayak di rumah saya. Iya, Pak, bener bisa keluarin gambar.
Iya Pak, hebat itu bisa ngeluarin tulisan Pak. Nah, printer ini adalah alat untuk mencetak ya hasil pekerjaan kalian, bisa berupa dokumen, bisa juga berupa gambar ya. Jadi printer itu tidak hanya bisa mencetak tulisan ya, tapi printer juga bisa mencetak gambar. Oke? Lanjut ke perangkat yang berikutnya. Berikutnya ada flash disk. Nah, ini mungkin kalian nggak asing nih. Biasanya kakak kalian atau papa kalian nih pasti punya perangkat ini. Namanya adalah flash disk. Flash disk digunakan untuk apa? Flash disk digunakan untuk menyimpan data, ya. Dan ini bisa dibawa kemana-mana, ya. Jadi, nah di sini saya ada contohnya nih. Nah, jadi di dalam sini ya, di dalam sini ada data-datanya, ada gambar, ya, ada hasil ketik-ketikan saya, ada lagunya juga, ya. Nah, ini disebut sebagai flash disk ya, tempat menyimpan data. Nah, ini bisa dibawa kemana-mana ya. Ini saya kantongin pun juga bisa. Tuh ya. Dan ini nanti si flash disk ini saya bisa colokin di komputer mana aja ya. Saya bisa colokin di komputer sekolah, saya bisa colokin di komputer saya di rumah ya. Dan datanya tetap aman ya. Ini nggak mungkin datanya nanti bisa tumpah-tumpah ke bawah, nggak mungkin ya. Nih datanya nanti, wah ini kalau saya bawanya atau enggak saya bawanya harus begini. Kalau saya bawanya begini, nanti datanya tumpah dari sini. Nggak mungkin ya, nggak mungkin. Ini semua datanya akan tersimpan di dalam ya. Tuh, itu namanya flash disk. Kita lanjut ke yang berikutnya. Yang berikutnya ada yang namanya scanner. Nah, alatnya seperti ini nih ya. Scanner ini digunakan untuk memindahkan teks, dokumen, ya, foto ke dalam komputer dalam bentuk gambar. Oke, diingat baik-baik ya. Scanner memindahkan data ke komputer dalam bentuk gambar. Nah, mungkin contohnya apa ya? Apa ya? Sebentar. Oh, ini aja deh, nih ya. Nih, coret-coretan. Ini ya, ini ada angka-angkanya ini. Ini bisa dipindahkan ke dalam komputer, bisa banget ya. Tapi di komputer nanti tidak akan muncul data berupa angka ini saja ya, tapi kesemuanya ini ya yang sudah kita scan ini nanti akan tampil di komputer, akan tersimpan di komputer, tapi dalam bentuknya adalah gambar ya. Jadi kalau sudah dipindahkan ke dalam komputer menggunakan scanner, yang ini nih, ini nggak bakalan bisa kita hapus nih angka 2-nya, terus kita tambahin 1 di depannya deh. Nah, itu tidak bisa ya. Harus menggunakan software tambahan ya. Nah, software sendiri itu apa? Nanti aja kita bahasnya ya. Jadi scanner tadi memindahkan teks, foto ke dalam komputer, tapi dalam bentuknya adalah gambar. Oke? Lanjut. Iya. Berikutnya adalah disket atau floppy disk ya. Nah, disket ini juga sebagai alat penyimpanan ya, alat penyimpanan dokumen, gambar. Cuma ini digunakan pada zaman dulu ya, dulu banget. Pas komputer itu belum ditemukannya yang namanya tadi flash disk ya.
Jadi si disket ini atau si floppy disk ini digunakan pada zaman dulu untuk penyimpanan juga ya. Dan ini bisa dibawa kemana-mana ya. Dikantongin juga bisa. Dibawa kemana-mana juga bisa ya. Cuma ini sekarang jarang banget dipakai atau mungkin sudah tidak ada yang memakai lagi. Kenapa? Karena ukurannya atau kapasitasnya ya untuk tempat penyimpanannya itu kecil banget ya. Kalau untuk menyimpan satu lagu itu nggak cukup ya. Nggak cukup karena ukurannya dia kecil ya, bukan ukuran ininya ya, bukan ukuran ininya nih fisiknya bukan. Tapi ukuran yang di dalamnya ya. Nah itu makanya sekarang si disket atau si floppy disk ini sudah tidak dipakai lagi oleh orang ya. Yang selanjutnya adalah speaker. Ya, speaker nih. Nah, gambarnya seperti itu ya. Speaker ini digunakan untuk mengeluarkan suara dari komputer. Nah, jadi kalau kalian lagi nonton film di komputer ya, terus nggak ada speakernya, nah itu maka cuma gambar doang yang keluar, yang kalian liatin cuma gambar doang, suaranya nggak bakalan ada. Kenapa? Karena si speaker ini nggak ada ya, atau tidak terpasang. Nah, fungsinya si speaker ini adalah untuk mengeluarkan suara yang dihasilkan oleh komputer. Kamu dengerin lagu ya maka akan keluar lagunya dari si speaker ini. Kamu lagi nonton film ya akan keluar suara filmnya dari speaker ini. Gitu ya. Oke. Terima kasih. Itu aja pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan menjadi jelas, menjadi paham kalian semuanya tentang perangkat-perangkat komputer ya. Sekian dari saya. Jangan lupa tetap sehat dan tetap semangat. Bye-bye.